al-inabah, semangat untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa bertaubat. Mungkin ada keinginan tapi tidak semua orang bisa. Tapi dengan berzikir kepada Allah, kita akan terbantu dan kita akan mudah untuk bertaubat kepada Allah wa yarruju ila Allah azza wa jalla. Yang ke-12, annahu yuwarrisul qurb minhu subhanahu wa ta'ala. Zikir mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang ingin dekat dengannya, maka perbanyaklah untuk berzikir dalam kehidupan ini. Yang ke-13, annahu yuftah lahu baban aziman min abwabil ma'rifah. Akan dibukakan bagi dia, orang yang berzikir, pintu yang agung di dalam pintu al-ma'rifah. Akan dibukakan baginya pintu ilmu. Wa kullama aktsara min az-zikr izdada min al-ma'rifah. Setiap kali dia banyak berzikir, maka bertambahlah al-ma'rifah. Bertambahlah ilmunya. Bertambah ilmunya. Allah berikan kepadanya ya kemudahan untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, annahu yuwarithul haiba li rabbih azza wa jalla wa ijlalihi li shiddati istila'i ala qalbi wa hudurihi ma Allah tabaraka wa taala. Zikir melahirkan rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Melahirkan rasa takut. Kenapa? Karena hatinya tidak ada diisi melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah azza wa jalla, pengagungan terhadap Allah, maka dia tidak berani untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, annahu yuwarrithuhu zikrullah azza wa jalla. Zikir melahirkan zikir. Satu zikir membuka pintu zikir berikutnya. Maka ketika kita mengingat Allah azza wa jalla, maka kita akan diingat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi syarat agar kita diingat, ingat Allah azza wa jalla. Maka zikir melahirkan ingatan Allah kepada kita. Zikir menghadirkan suatu kenikmatan di mana Allah tidak melupakan kita. Fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Yang ke-16, annahu yuwarrithu hayatul qulub. Zikir itu akan menghadirkan kehidupan hati. Jadi hati ini ada yang mati, walaupun dia hidup, berjalan, gagah, kuat, tapi hatinya mati. Nah, zikir bisa menghidupkan hati yang mati. Membuat hati yang gersang menjadi hidup. Membuat hati yang mati menjadi hidup. Dan membuat hati yang hidup semakin hidup. Itulah zikir. Ketika zikir itu benar, sesuai dengan panduan, maka akan banyak manfaat dan faedah yang akan didapatkan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang ke-17, annahu qutul qalbi war ruh. Zikir itu adalah makanan hati dan makanan ruh kita. Dia adalah sesuatu yang tidak boleh putus daripada hati kita. Tidak boleh putus daripada ruh kita. Maka orang yang putus dalam berzikir, maka matilah hatinya dan matilah ruhnya. Sebagaimana terputusnya kita makan dan minum, mungkin akan rusaklah jasad kita dan bahkan mungkin sakit. Jadi ibarat makanan yang tak boleh putus dalam kehidupan kita. Begitulah ruh itu hidup dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-18, annahu yuwarrithu jala'al qalbi min sada'i. Wa sada'al qalbi amrayni. Bahwa zikir itu akan mengkilatkan hati. Akan mengkilatkan hati. Hati yang mati, hati yang kotor karena maksiat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap kali seorang hamba bermaksiat kepada Allah, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda.
akan ada bintik hitam di hati itu. Kalau dia bermaksiat, ada bintik hitam. Bermaksiat tambah bintiknya. Sampai maksiat itu dan bintik hitam. Ya, hati itu ya gelap, tidak memiliki kilatan cahaya atau tidak memiliki cahaya disebabkan dua hal. Al-ghaflah, kelalaian kepada Allah, tidak pernah berzikir kepadanya, lisan yang Allah berikan tidak pernah berucap subhanallah. Ya, kemudian az-dzamb. Yang kedua, dosa yang membuat hati kita ini kelam, yang membuat hati kita ini padam. Maka untuk membuat hati kembali mengkilat dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hati kita ini padam dua, yang pertama kelalaian, yang kedua adalah dosa. Yang membuat kembali hati kita ini mengkilat dua hal pula. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah az-zikir. Inilah disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang ke-19 di antara fawaid zikir itu annahu yuhattul khataya wa yudhibuha. Zikir itu akan menghapuskan dosa. Fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir adalah kebaikan yang agung. Wal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan dosa. Jadi zikir yang banyak akan bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Yang ke-20, annahu yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbi tabaraka wa ta'ala. Zikir itu akan menghilangkan ya rasa al-wahsyah, rasa ketidaknyamanan, rasa di mana hati kita ini gersang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kedekatan, tidak ada kedekatan di dalam hatinya. Orang-orang yang wahsyah itu sangat tidak nyaman. Maka zikir akan menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu di dalam hatinya. Menghilangkan rasa keterasingan di dalam kehidupannya. Yang ke-21, wa minha annahu sababu linuzulir rahmati was sakinati, wa zikir juga akan mendatangkan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan turunnya ketenangan hidup dengan memperbanyak zikir itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya menyebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Hadis yang masyhur. Di antara keutamaan orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini. Yang ke-22, ikhwatal kiram, az-zikr sababun linsyghalil lisan anil ghibah wan namimah wal kadhib wal fuhsh wal batil. Nah, zikir yang selalu diucapkan itu akan bisa menjadi sebab memalingkan lisan kita daripada ghibah. Ya, ghibah atau memalingkan lisan kita dari an-namimah. Ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Kita menghibahkan saudara kita, karena biasanya orang kalau tidak ada pekerjaan yang positif, maka dia akan mengerjakan pekerjaan yang negatif. Kalau tidak menyembuhkan dirinya dalam kebaikan dan kemanfaat dalam hal yang bermanfaat, maka dia akan sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka zikir yang selalu kita baca itu membuat lisan kita jauh. Tidak akan ada waktu untuk menghibah orang. Nggak ada waktu untuk namimah, mengadu domba. Tidak ada waktu untuk berbohong.
Tidak ada waktu untuk berdusta, berkata-kata kotor, berkata-kata keji, dan tidak ada waktu untuk berkata-kata yang batil. Itu semua dijauhkan dari lisan orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Waktunya berkah, hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itulah manfaat-manfaat orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-23, az-zikrus syifa'un liqaswatil qalb. Zikir itu obat bagi hati yang keras. Saat orang merasakan hati ini tidak tersentuh dengan kalam Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka obatnya adalah dengan memperbanyak zikir, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri. Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ini panggilan untuk Hasan al-Basri. Ashku ilaika qaswata qalbi. Aku ingin mengadu kepadamu tentang kondisi hatiku yang keras, membatu. Qala adzibhu bizikir. Kalau itu yang kau rasakan, kata Hasan, maka cairkanlah, lunakkanlah hatimu dengan berzikir. Jadi zikir bisa melunakkan hati yang keras. Wa qala Maqbul, zikrullahi syifa. Berzikir kepada Allah itu obat. Ya, obat. Wa zikrun nasi ja'un. Ya, mengingat Allah itu obat bagi hati, bagi jiwa yang sakit. Adapun menyebut orang, mengingat orang, itu adalah penyakit. Kalau kita menyibukkan lisan kita dengan menyebut fulan, ibn fulan begini, fulan, ibn fulan begini. Sibuk kita menyebut orang. Sibuk kita menyebut orang. Ya, maka ini adalah daun. Ini bukan mendatangkan ketenangan. Justru hati kita semakin keras. Justru hati kita semakin tidak merasakan kenyamanan, ketentraman. Maka zikrullah obat. Dan mengingat orang adalah penyakit. Sibuk harinya menggibah orang, sibuk dengan membicarakan orang, fulan itu begini, fulan itu begini. Ya akhi, kita sudah ngaji begini. Ya, maka jauhkan lisan ini dari kita berucap, menyebut orang-orang, itu tidak ada guna bagi kita. 24. Az-zikr yu'ti az-zakirah quwwatan fi qalbi wa fi badani. Hatta innahu la yaf'al ma'a zikir ma la yadhunnu fi'lu biduni. Ya. Itu zikir akan memberikan kepada orang yang selalu menjaga zikir itu, seperti apa yang dikatakan di bagian yang keberapa tadi itu, menguatkan badan, bahkan hati dan badan. Bahkan orang-orang yang selalu berzikir itu, ikhwatul kiram, bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaannya. Ya subhanallah, orang merasa kalau itu saya lakukan nggak sanggup. Ya, di luar kemampuan fisiknya. Tapi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan dia, di luar bayangan dia. Rasanya dia tidak mampu karena badannya atau fisiknya yang tidak kuat, tapi dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dia akan mampu. Nah, hal ini pernah disampaikan oleh baginda kita kepada putri beliau, Fatimah, ya. Fatimah yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta pembantu. Ya. Maka Nabi kita alaihissalam mendatangi putrinya dan menantunya. Duduk di antara mereka berdua. Lalu Nabi SAW mengajarkan ayusabbiha kulla laylatin idha akhadha matji'akma. 33. Hendaklah mereka bertasbih kepada Allah 33 kali menjelang tidur. Ya, kemudian memuji Allah, mengatakan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan bertakbir sebanyak 34 kali. 33, dan 34. Nah, ketika dia minta pembantu, karena Fatimah, ya, seorang wanita yang subhanallah turun tangan membantu suaminya, Ali radhiyallahu taala anhu. Karena Ali tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Ya, tidak seperti Abdurrahman ibn Auf, tidak seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Laki-laki yang biasa. Ini kalau kita bicara tentang kehidupan Ali termasuk kehidupan yang sederhana, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Fatimah
putri baginda kita alaihi salatu wassalam yang membantu banyak hal dalam kehidupan. Ya, membantu banyak hal dalam kehidupan sehingga tangan yang halus menjadi kasar dan dia merasa butuh orang yang bisa meringankan dan bahkan membantu itu, sehingga meminta kepada Rasulullah agar diberikan seorang ya pembantu, dan Nabi SAW mengajarkan solusi untuk memperbanyak zikir. Ikhwatal kiram rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan innahu khairun lakuma min khadim. Nah, kalau zikir yang aku ajarkan tadi itu ya, maka itu akan lebih baik bagi kalian berdua dari seorang pembantu. Ikhwatal kiram, yang ke-25, kasratuz zikr amanun minan nifaq. Orang yang banyak berzikir itu dijamin terbebas dari kemunafikan. Orang munafik ya tidak berzikir, dan orang beriman selalu berzikir. Allah Ta'ala katakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik tidak berzikir kecuali sedikit. Dan mereka tidaklah salat kecuali dalam keadaan kusala. Mereka malas. Tidak mau melaksanakan salat dengan penuh keimanan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berzikir sedikit, kalau salat malas. Inilah ciri mereka. Orang yang banyak berzikir terbebas dari sifat kemunafikan. Ikhwatal kiram, yang ke-26, anna Allah Azza wa Jalla yubahi bidzakirina malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Disebutnya fulan ibn fulan. Ya, tahu. Itu orang yang paling banyak berzikir. Yang ke-27, az-zikru afdalu minad du'a. Zikir lebih afdal dari doa. Dari doa ya. Az-zikru sana'un 'ala Allah Azza wa Jalla. Zikir itu adalah bentuk pujian kepada Allah. Wa du'a su'alul 'abdi hajatah. Doa itu permintaan seorang hamba atas hajatnya. Sementara zikir adalah pujian dan sanjungan untuk Allah. Wa dzikir yaj'alud du'a mustajaba. Bahkan zikir yang diucapkan membantu agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Zikir mendorong doa kita diijabah Allah. Fad-du'a alladhi tuqaddimuhu dzikir was-sana afdal wa aqrab ila al-ijabah min ad-du'a al-mujarrad. Doa yang diawali dengan zikir kepada Allah itu lebih dekat untuk dikabulkan daripada hanya permintaan doa yang langsung disampaikan tanpa diawali dengan zikir. Ya, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-28, anna daurul jannah atau durul jannah atau anna durul jannah tabni bidzikir fa idza amsaka adz-dzakir an-dzikr amsakatil malaikatu anil bina. Bahwa ya rumah-rumah surga itu dibangun dengan zikir. Andaikan seseorang berhenti berzikir, maka malaikat pun berhenti anil bina, membangun rumah-rumah itu. Bayangkan ya. Jadi subhanallah, ketika zikir dibaca, dia itu akan sangat membantunya. Yang ke-29, anna ummal al-akhirah fi mitmar as-sibaq waz-zakirina hum asbaquhum fi dhalikal mitmar. Orang-orang yang pencari akhirat, maka dalam keadaan mereka sedang berlomba-lomba di dalam mendapatkan kebaikan. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang banyak berzikir adalah orang yang paling dahulu untuk sampai ke garis finish. Semua kita berlomba untuk sampai ke garis finish. Orang yang paling cepat sampai di garis finish siapa?
orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang ke-30, annahu mudminu dzikir yudkhil jannah wa huwa yadhaq. Orang-orang yang demam zikir atau orang-orang yang selalu banyak berzikir masuk surga dan dia dalam keadaan ketawa. Artinya mereka ini dalam keadaan bahagia. Ke-31, anna dzikrullah azza wa jal yusahhil as-sa'ab. Zikir itu akan memudahkan yang sulit, wa yuyassirul asir, dan akan memudahkan yang sulit, wa yukhaffiful masyaq, dan akan meringankan ya beban yang berat, wa huwa min akbaril auni ala taati. Zikir itu bukan hanya sekedar meringankan yang berat, tapi merupakan faktor yang paling besar untuk membantu kita di dalam melakukan ketaatan. Karena zikir itu adalah ketaatan, maka ketaatan membuka ketaatan yang lain. Begitulah seterusnya. Rasakan dalam hidup kita betapa di saat kita jaga zikir-zikir itu, akan mudah kita untuk dan ringan bagi kita melakukan amal saleh. Yuhabbibuha ilal abdi wa yusahiluha alaih. Dan dia dicintai, disenangi oleh hamba. Ya. Wa yuladziduha, dan akan sangat lezat terasa oleh orang-orang yang berzikir itu. Jadi ada rasa. Ada rasa. Sebagaimana makanan kita ada rasa, zikir juga ada rasa. Tentu bagi orang yang tidak putus di dalam mengucapkan kalimat thayyibah itu. Wa yaj'al qurrata 'ainin hal fiha. Allah jadikan zikir itu sebagai ya penyejuk matanya. Wa na'imuhu wa sururuhu biha, sebagai nikmat dan kegembiraannya. Orang yang sudah berzikir selalu, lalu dia tidak berzikir dari itu, ada sesuatu yang hilang. Iya kan? Tidak ada. Ada rasa yang tidak nyaman, terputus dalam kebahagiaan ketika dia tidak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ke-32, anna zikr aslun atau aslu muwalati azza wa jalla wa ra'siha. Zikir itu adalah dasar di mana kita bangun loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir adalah orang yang loyal, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflah aslu mu'anadatihi wa ra'siha, dan lalai kepada Allah itu adalah dasar di mana kita memusuhinya, dan itulah pokoknya. Jadi orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang mencintai Allah dan loyal kepadanya, dan orang-orang yang tidak berzikir kebalikannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang ke-33, anna idamatahu tanubu 'anil tatawu'at wa taqumu maqamaha sawa'an kanat ya badaniyah atau maliyah atau badaniyah ma'aliyah tajma' at-tatawu'. Dan orang-orang yang selalu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mewakili dari berbagai macam bentuk ketaatan dan akan menggantikan posisi-posisinya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan ibadah badan, ibadah harta, atau badan dan harta sekaligus. Maka subhanallah, ya inilah keutamaan zikir yang disebutkan di dalam kitab ini, yang dinukilkan dari kitab Al-Wabilus Sayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita dengarkan azan sunat.
Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang faedah yang berikutnya. Di antara fawaid yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah Dzunnun ini, di samping zikir adalah salah satu bagian yang tak boleh terpisah dalam kehidupan seorang hamba, karena banyak sekali fawaid-fawaidnya. Ya, banyak sekali faedah-faedah yang didapatkan seorang hamba. Ada nilai yang bisa kita petik juga dalam kisah atau kehidupan Dzunnun adalah tentang idza sa'alta fas'alillah. Ini salah satu kaidah di dalam menjalani kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau engkau minta, minta sama Allah. Urusan minta itu kepada Allah semata. Kata para ulama, hariyun bil abdi ayyuniba ila rabbih wa yatawajjah ilaih wa yatawakkal alaihi fi kulli ahwali. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk kembali kepada Rabbnya, untuk meminta dan bertawakal kepada Rabbnya dalam setiap keadaan dan kondisi. Bihaits la yata'allaq qalbuhu bi ahadin siwa. Tidak bergantung hatinya kepada selain Allah. Jadikan hati ini hanya terikat kuat kokoh kepada Allah. Di dalam bab apa? Fi jalbin naf'i wa daf'id dhar. Di dalam mendatangkan manfaat dan di dalam menolak mudarat. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-mu'ti. Allah lah yang memberi. Wa huwal mani'. Dialah Allah yang menahan. Tidak ada orang yang bisa menahan kalau Allah berkehendak untuk memberi. Dan sebaliknya, jika Allah ingin menahan tidak memberi seorang, tidak ada orang yang bisa memberinya. Ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaliqu bil makhluq ad-da'if
ay ta'allaq bi haulihi wa tulihi aw bi dzakaihi wa fatanatihi. Tidak pantas bagi seorang hamba yang lemah ini untuk bergantung kepada kecerdasannya, kepada kehebatannya, kekuatannya, kehebatannya, ya, apa saja, bahwa dia lemah di hadapan Allah Azza wa Jal, ya, ketika dia menjadi makhluk. Allah telah menyebutkan satu kunci dalam kehidupan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini membuat kita bahagia. Kalau kalian minta, minta sama Allah saja. Allah yang menyuruh kita untuk minta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku. Mohonlah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Aku akan kabulkan. Wa du'a huwal ibadah. Maka doa itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah. Maka di sini kaidahnya wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini salah satu potongan kalimat yang terdapat dalam nasihat Nabi yang disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau engkau minta, nak minta sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud marfu', sallallahu min fadlih, mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Fa inna Allah yuhibbu ayyus'al. Allah sangat suka untuk dimintai. Di orang-orang yang tidak minta dimurkai oleh Allah. Tapi orang yang selalu minta disenangi dan dicintai. Kalau ingin dicintai Allah, mintalah selalu kepadanya. Ya, itu sangat berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, kalau sering diminta, tak suka dia kepada kita. Dia merasa direpotkan, merasa disulit, merasa dibebankan, dan seterusnya. Tapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, kalau semakin kuat kita meminta, semakin kita dicintai olehnya. Dalam hadis yang lain, yas'al ahadukum rabbah hajatahu kullaha hatta yas'al sya'isa na'li hidzan qata. Kalau kalian minta kepada Allah seluruh kebutuhan kalian. Kalau seandainya sampai tali sendalnya putus, minta sama Allah. Nah, ini sebuah pelajaran juga, ikhwafillah. Ini dalam konteks pendidikan anak-anak juga mesti kita tanamkan ini. Kalau anak minta sesuatu kepada kita, dan kita sanggup memberinya memang, dan sanggup untuk membelikannya. Tapi, alangkah baiknya kita ajarkan anak ini, minta sama Allah, nak. Ajarkan dia meminta sama Allah. Ya, maka kemudian, kalau sudah minta sama Allah, ya kita berikan. Allah akan mengabulkan permintaanmu. Maka, ini salah satu bentuk penanaman keimanan, agar anak kita bergantung kepada Allah semata. Jadi, ajarkan kepada anak kita. Para ummahat misalnya, kalau ada minta sesuatu, maka sebutkan, minta sama Allah, nak. Ya, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah titipkan rezeki sama abimu. Abimu yang akan memberikannya. Begitu, ajarkan anak kita. Walaupun kita mampu membelinya. Tapi paling tidak, ada usaha kita untuk menggantungkan anak ini selalu kepada Allah. Agar dia menjadi orang yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW yang telah dibaiat oleh para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar, Thauban, ya, maka tidak ada satupun ya dari mereka kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala disebutkan oleh Nabi kita SAW ya di dalam sebuah hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Ta'ala mengatakan, hal min da'in fa'astajibu lahu du'a'ahu. Adakah orang-orang yang meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Adakah orang-orang yang berdoa, aku kabulkan doanya. Adakah orang-orang yang meminta, aku berikan permintaannya. Wa hal min mustaghfirin faghfirulah. Adakah orang-orang yang minta ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Ini kan salah satu hadis yang disebutkan Nabi di saat apa? Di saat malam tinggal sepertiganya dan ada keutamaan di malam itu. Allah turun ke langit bumi dan kemudian Allah menawarkan 3 kebaikan kepada hamba-hambanya. Adakah orang yang berdoa, aku kabulkan doanya? Adakah orang yang meminta, aku berikan permintaannya? Adakah orang yang minta ampun, aku ampuni dosanya? Allahu Akbar. Dan itu terjadi setiap malam dalam kehidupan kita.
Dan itu terjadi setiap malam sepanjang tahun. Allah berikan kemuliaan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwafillah, di dalam perkataan para ulama seperti Wahab Ibnu Munabbih berkata kepada seorang laki-laki, kana ya'til muluk, dia mendatangi para raja, waihak ta'ti may yaghliqu anka babah wa yusir laka faqrah. Wahai engkau yang mendatangi raja, yang menutup bagimu pintu harapanmu dan memperlihatkan kesulitan kefakiran padamu. Wa yuwari anka ginah wa tada' min may yaftah laka babahu bil lail wa nisfan nahar wa yahdhar laka ginah wa yaqulu ud'uni astajib laka. Dan engkau mendatangi para raja yang tidak memiliki apa-apa, yang selalu menutup pintu-pintunya untukmu. Dan sekarang ya, engkau tinggalkan pintu yang selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memperlihatkan kekayaannya, memperlihatkan kekuatannya. Maka datangilah Allah dan mintalah kepadanya. Ya, maka tutuplah pintu-pintu yang selalu bergantung kepada manusia. Orang yang selalu bergantung kepada manusia kecewa. Pasti kecewa. Tapi orang yang selalu bergantung kepada Sang Khalik yang Maha Kaya pasti akan selalu bahagia. Maka belajarlah untuk selalu menggantungkan cita-cita harapan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan kurangi untuk bergantung kepada manusia karena selalu akan mengecewakan hati kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Katab Al-Hasan ila Umar bin Abdul Aziz. Ya, ada sebuah tulisan yang dikirim oleh Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz. Qala la tasta'in bighairillahi fayakilakallahu ilaihi. Kata nasihat ulama, ya, permintaan ini, jangan engkau meminta tolong kepada selain Allah, maka urusanmu akan Allah serahkan kepadamu. Minta tolong kepada Allah, Allah yang akan mengurus urusan kita. Wa kana ba'du salaf yaqul, ya Rabb, ajibtu liman ya'rifuk, kaifa yarju ghairak. Aku heran kepada orang-orang yang mengetahui tentangmu, tapi dia berharap kepada yang lain. Aku mengetahui orang-orang yang mengenalimu, tapi dia berharap kepada selainmu. Ini sungguh sangat mengherankan orang yang seperti ini. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita diajarkan oleh para generasi as-salafus saleh untuk selalu bergantung kepada Allah, maka kita bergantunglah kepadanya. Dan ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada kita dalam malam yang ketika tinggal sepertiganya, maka kita fastabiqul khairat untuk mendapatkan 3 tawaran hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita, atas segala taksir yang ada pada diri kita. Kita tahu di situ ada keutamaan, tapi kita terkadang tidak mengambil keutamaan itu. Padahal dalam urusan dunia kita selalu yang terbaik. Kita minta selalu ya fasilitas yang terbaik. Kemudian apa saja dari urusan dunia kita minta yang terbaik, padahal Allah telah memberikan tawaran terbaik untuk kita, tapi terkadang malah tidak mengambilnya. Kita minta ampun kepada Allah atas segala kelalaian kita, atas segala taksir yang ada pada diri kita. Yang semangat ya tetap semangat, ya kemudian yang lalai tetap lalai. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampunkan Allah dan diberikan taufik untuk bisa menikmati malam-malam itu dengan mengajukan permohonan kita kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pembahasan kita, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan Ismullahil A'zam. Di antara pembahasan yang dilahirkan dari kisah Zunnun, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.